Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 4 sampai 11. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah
di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih menjadi dasar tindakan manusia. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus sadar bahwa firman Allah mesti disampaikan kepada segala bangsa. Firman itu telah disampaikan oleh para pendahulunya yang tertuang dalam kitab suci. Karena itu, kitab suci mesti digali untuk menemukan ide-ide dasar, kemudian diwartakan kepada para pendengar. Orang tidak boleh mewartakan firman itu menurut selera atau pikiran pribadi tanpa bersesuaian dengan kehendak Tuhan sendiri. Justru firman harus digali untuk menemukan kehendak Allah yang sebenarnya, yang mau disampaikan kepada dunia untuk dilaksanakan. Itulah sebabnya banyak kali Yesus menegur kaum Farisi, sebab firman yang disampaikannya seringkali bukan menyelamatkan, tetapi menambah beban hidup. Yesus mau mengatakan bahwa tidaklah baik kalau setiap orang dengan seenaknya dan begitu mudah menggantikan kata, kalimat, atau maksud yang sudah tertera di dalam kitab suci. Dalam hal ini hukum Taurat dan kitab para nabi, lalu menggantikan dengan pikiran dan keinginan pribadi. Saudara-saudariku terkasih, tugas kita semua adalah menggali kitab suci untuk menemukan ide-ide atau nilai-nilai dasar yang menunjuk pada kehendak Allah. Kita sangat berdosa sebab apa yang diwartakan adalah gambaran dan kehendak pribadi, tetapi disampaikan seakan ini semua adalah kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan, menguduskan, dan membebaskan. Orang lari kepada Tuhan dan berdoa kepadanya karena merasa hidupnya ditopang oleh belas kasih Allah. Yesus melanjutkan uraian dalam kitab suci itu dengan memberi penekanan pada karya yang menyelamatkan bila orang mengasihi Tuhan dan sesamanya dengan segenap hati. Banyak hal diungkapkan Yesus secara lebih terperinci, tetapi semuanya berdasar pada hukum kasih itu. Itu berarti cinta kasih menjadi dasar yang menggerakkan hati kita untuk melakukan suatu tindakan untuk kesejahteraan orang lain. Di sini kita belajar dari penegasan Yesus bahwa manusia bisa bahagia dan selamat kalau kasih menjadi pegangan mutlak untuk bertindak demi kebahagiaan orang lain. Semoga demikian. Amin.